Baik, selamat pagi, salam jumpa, tetap semangat ya. Dengan Bu Gusti, yuk kita belajar IPA. Nah, hari ini kalian semoga dalam keadaan sehat semua ya. Materi kita hari ini adalah klasifikasi benda dan makhluk hidup. Benda atau materi. Baik, akan Ibu tunjukkan presentasi Ibu hari ini. Untuk kehadiran, terima kasih yang sudah bisa bergabung. Beberapa yang belum, kita doakan semoga bisa bergabung. Ya, mudah-mudahan terlihat ya anak-anak semua. Anakku, mudah-mudahan presentasinya bisa dilihat. Oke, kelihatan ya. Iya. Baik. Materi kita hari ini adalah klasifikasi materi dan makhluk hidup. Seperti yang sudah Ibu beritahukan sebelumnya, tujuan dari kita mengklasifikasikan benda atau juga makhluk hidup adalah agar mempermudah kita mempelajari jenis-jenis dari benda dan makhluk hidup itu sendiri. Oke. Materi di alam atau benda atau zat kadang disebutnya itu terdiri dari tiga macam materi atau zat atau benda. Yang pertama adalah disebut materi padat, kemudian yang kedua materi cair, yang ketiga materi gas. Ini yang ada di alam semesta kita, di bumi kita. Nah, apa perbedaan antara kita mengklasifikasikan materi itu berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kenapa tergolong materi padat? Karena materi ini mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Ya. Sedangkan materi cair itu mempunyai volumenya tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jadi misalnya kalau benda cair kita masukkan ke dalam gelas, maka dia bentuknya berubah seperti gelas. Kita masukkan ke botol, maka dia bentuknya seperti botol. Nah, materi yang gas atau zat gas atau benda gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jadi berubah-ubah karena gas ini dia sifatnya kemana dia pergi seperti itu bentuknya dan bisa masuk ke tempatnya di mana saja. Jadi dia volume dan bentuknya tidak punya tertentu, ya, tidak tetap. Oke, itu mengenai bentuk dan volume. Kemudian materi padat itu jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Jadi partikel penyusun-penyusunnya itu padat, sangat rapat. Sedangkan cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Ya. Dan gas, jarak antar partikel penyusun benda gas itu sangat renggang, saling berjauhan. Itu beda antara ketiganya. Kemudian ciri yang berikutnya, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Saking rapatnya, partikel itu tidak dapat bergerak bebas, dia menetap, padat. Ya. Sedangkan cair, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas, namun terbatas. Karena tadi dia renggang tapi masih ada jarak dekat. Sementara gas, partikel-partikel gasnya bergerak sangat bebas. Nah, itu adalah perbedaan ciri dari ketiga materi padat, cair, dan gas. Maka diklasifikasikan. Kemudian Ibu berikan contoh di sini. Nah, ini adalah contoh dari materi cair. Kita lihat materi cair. Materi cair ini contohnya ada madu, kemudian ini ada kecap, ada minyak goreng, ada jeruk, ya, perasan jeruk, kemudian ada air. Kita lihat bentuknya mengikuti tempatnya. Kalau dia di botol, bentuknya seperti botol ini. Kalau dia di gelas, bentuk materinya seperti ini. Ya, itu contoh zat cair.
Kemudian ini adalah contoh materi gas atau benda gas atau zat gas. Kita lihat ini adalah tabung gas ya, tabungnya. Di dalam tabung ini terdapat gas. Jadi dia kalau di dalam suatu tempat dia menempati ruangnya. Nah, ini contoh dari gas CO2, karbon dioksida. Ya, dia kalau sudah dilepaskan dia mencari tempatnya sangat renggang. Kemudian ini juga ada yang ditiupkan dari dalam balon, itu biasanya ada gas ya. Ada gas helium atau tiupan dari kita berupa CO2. Kemudian ini ada uap air ya, uap air yang baru dimasak mengeluarkan materi yang berbentuk gas. Oke, ini contoh materi gas. Berikutnya ini adalah contoh untuk benda padat ya, banyak contoh benda padat di sini seperti alat-alat tulismu, bola, kemudian ada batu bata, ada meja, kursi, batu, ada kapak di sini. Ini contoh dari benda padat. Baik, itu tadi adalah yang disebut dengan klasifikasi materi. Jadi 3 contoh materi beserta ciri-ciri dan benda-bendanya. Mudah-mudahan kalian paham sampai di sini ya. Oke, nah jika kalian sudah paham, maka kalian bisa mencari contoh dari yang lainnya ya. Oh, ini kembali lagi. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar ini, Ibu berharap kalian bisa mencari contoh-contoh benda yang lain untuk padat, cair, dan gas yang ada di rumahmu masing-masing. Oke? Oke, sekian. Ya. Baik, sekian materi tentang klasifikasi materi atau benda dan makhluk hidup. Kita akan melanjutkannya lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Demikian Meet kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya. Terima kasih.